Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, salam sehat untuk kita semua. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dalam renungan umat pada saat ini dengan tema yang dikehendaki oleh Tuhan. Melalui perenungan firman Tuhan dari surat 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18 yang demikian. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berada dalam kondisi yang serba tidak tentu dan tidak pasti. Terlebih kondisi seperti sekarang ini dalam pandemi COVID-19 menjadi alasan bagi setiap orang untuk larut dalam kesedihan, berhenti berdoa, dan mengeluh tanpa henti. Larut dalam kesedihan disebabkan oleh kesulitan hidup yang menghimpit, keterbatasan, kekecewaan, keputusasaan, kegagalan, kehilangan, serta kejenuhan yang dirasa. Berhenti berdoa, sebab sudah merasa lelah. Toh doa yang dipanjatkan siang malam juga tak kunjung dikabulkan. Mengeluh tanpa henti, karena tidak ada perubahan dalam hidup, masih dengan pola yang sama, dan merasa orang lain berada di posisi yang lebih. Gambaran tersebut merupakan realita keseharian yang dijumpai oleh manusia di dunia. Bahkan ada kemungkinan ketika sedang diperhadapkan dengan kondisi yang demikian, membawa manusia pada sikap yang cenderung memilih untuk larut dalam kesedihan sehingga kehilangan sukacita, berhenti berdoa karena enggan untuk memahami waktu Tuhan, dan mengeluh tanpa henti sehingga tidak ada ungkapan syukur. Apakah itu yang dikehendaki oleh Tuhan? Tentu tidak. Bukan berarti manusia tidak boleh merasa kecewa, sedih, jenuh, ataupun lelah. Supaya kita semua tidak terpuruk dalam kondisi tersebut dan bisa bangkit dari keterpurukan, maka kita harus mampu melihat dengan sudut pandang iman, bukan dengan kacamata manusia. Melalui teks dari surat 1 Tesalonika 5 ayat 16-18, Rasul Paulus memberikan nasihat praktis. Meskipun praktis, tetapi merupakan hal yang mendasar dalam kehidupan Kristen, terlebih dalam keluarga Kristen. Nasihat yang tertulis dalam bagian akhir suratnya kepada jemaat di Tesalonika bukan hanya sekedar kata-kata mutiara, tetapi bagi yang mau melakukannya akan membawa dampak bagi kehidupan umat yang menjalaninya. Ayat 16-18 merupakan gambaran dari sikap hidup komunitas Kristen. Di antaranya, yang pertama, bersukacita senantiasa. Paulus tidak mengatakan bersukacitalah kalau, tetapi senantiasa. Masalah di dunia ini bisa membuat manusia sedih, tetapi setiap orang percaya yang tinggal dalam Tuhan atau dekat dengan Tuhan dimampukan bersukacita meski sedang didera permasalahan. Bersukacita baik ketika suka maupun duka, malang maupun untung. Yang kedua, tetaplah berdoa. Setiap orang percaya berdoa sebagai bukti bahwa mereka bergantung kepada Allah, Sang Empunya kehidupan. Melalui doa,
manusia berkomunikasi dengannya. Doa yang dikehendaki oleh Tuhan tidak diukur dari panjang, pendek, bagus tidaknya kata yang terucap, tetapi doa yang lahir dari hati yang bersungguh-sungguh dan berserah kepada kehendak Tuhan, itulah yang terpenting. Paulus mengatakan, janganlah berhenti berdoa. Belum atau sudah dijawab, kita harus senantiasa berdoa tanpa jemu-jemu. Yang ketiga, mengucap syukur dalam segala hal. Mengapa perlu mengucap syukur? Ya, karena kasih setia Tuhan senantiasa menyertai. Rasul Paulus mengingatkan agar setiap orang percaya senantiasa bersyukur dalam suka maupun duka. Bagaimanapun keadaan kita, Tuhan senantiasa menolong dan menyertai melalui pimpinan Roh Kudus. Bahkan ketika kita menghadapi masalah yang sulit, ada seseorang yang dikirim Tuhan untuk menolong kita. Itulah yang perlu kita syukuri. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sekalipun memang tidaklah mudah untuk bersukacita, berdoa, bahkan bersyukur dalam kondisi yang sulit, tetapi dalam proses berjalannya waktu, orang percaya terus diajak memahami setiap kondisi dalam sudut pandang iman Kristen. Nasihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus merupakan kunci hidup yang mengarahkan pada sikap yang konsisten atau tidak berubah-ubah, mengarahkan pada sebuah komunitas yang konsisten dalam laku hidup untuk tetap bersukacita, berdoa, dan bersyukur senantiasa. Marilah kita melihat dalam sudut pandang iman Kristen bahwa dalam kesulitan pun ada pertolongan Tuhan, sehingga kita mampu melihatnya sebagai berkat yang dari Tuhan. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, dan bersyukurlah dalam segala hal, baik ataupun tidak baik waktunya, karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Roh Kudus menolong kita semua. Amin.